Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap ikhwan al-ahibba'i rahimakumullah, bahwa Allah telah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Jadi telah jauh-jauh hari semenjak Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya pendengaran, pandangan mata, dan jiwa kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kenapa kelak akan dimintai pertanggungjawaban? Sebab apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu akan sangat berpengaruh kepada jiwa kita. Dan itu akan sangat berpengaruh kepada pembentukan kepribadian kita. Itulah sebabnya dari jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan kita untuk berhati-hati menjaga pendengaran dan menjaga penglihatan kita. Karena memang pendengaran dan penglihatan punya pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita semua, ya ikhwan. Kita bisa lihat di zaman yang serba maju dalam bidang teknologi informasi saat ini, bagaimana yang didengar dan dilihat oleh generasi muda kita melalui berbagai macam media cetak maupun elektronik, itu sudah betul-betul sangat mempengaruhi perilaku mereka. Nah, cuma sayangnya banyak pengambil kebijakan atau pemegang kewenangan di kita punya negeri masih tidak peduli dan tidak punya perhatian secara khusus di dalam persoalan tersebut, saudara. Saya kasih contoh bagaimana negeri ini sering gagal paham di dalam memahami suatu persoalan. Atau kadang-kadang ada kelompok-kelompok memang yang sengaja melakukan distorsi pemahaman untuk kepentingan kelompoknya. Saya berikan contoh. Begitu di Jakarta terjadi penembakan, peredakan pos polisi yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan mengatasnamakan Islam. Nah, tiba-tiba ada kelompok yang mencoba untuk memanfaatkan peristiwa tersebut untuk memojokkan umat Islam dan gerakan Islam. Di mana serta-merta begitu peristiwa tersebut terjadi, mereka secara resmi mengajukan usul kepada pemerintah. Pertama, mereka meminta agar direvisi undang-undang terorisme. Lalu apa yang mereka usulkan? Yang mereka usulkan adalah agar dimasukkan satu pasal baru dalam undang-undang tersebut terkait larangan ceramah provokatif. Loh, apa kaitannya dengan peristiwa Sarina? Menurut pemahaman mereka, munculnya kelompok-kelompok anak-anak muda yang membom, yang membunuh polisi, yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, ini akibat pengaruh dari ceramah-ceramah provokatif para dai, para juru dakwah. Tidak sampai di situ, usulan kedua mereka,
Mereka minta kepada pemerintah secara resmi supaya dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, mulai dari SD, SMP, dan SMA, termasuk di dalamnya ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, agar dihapuskan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang membicarakan tentang jihad fisabilillah. Jadi peristiwa tersebut dijadikan kesempatan oleh mereka, saudara, untuk menyalahkan ceramah para dai dan untuk menyalahkan ayat-ayat dan hadis-hadis jihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu di sini, saudara, apa kaitan dengan awal yang tadi saya sampaikan? Saudara, yang saya sesalkan adalah ternyata usulan mereka itu gayung bersambut dengan pemerintah. Karena Presiden secara resmi telah menyampaikan kepada DPR usulan daripada revisi Undang-Undang Terorisme yang salah satu persoalannya adalah larangan ceramah provokatif. Sementara sampai hari ini kita sendiri tidak jelas apa definisi provokatif, apa batasannya, apa parameternya. Nah, ini kalau tidak diperjelas dari sekarang, jangan-jangan besok para ustadz, para dai kalau menyampaikan sesuatu yang hak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemudian pemerintah tidak suka, itu bisa dinilai sebagai ceramah yang provokatif. Sehingga mereka punya payung hukum untuk menghentikan ceramah tersebut, untuk membubarkan acara majelis atau tabliknya, sekaligus untuk menangkap daripada pembicaranya, saudara. Nah, karena itu ini hal yang perlu kita waspadai. Nah, kami sudah sampaikan penolakan terhadap usulan tersebut, walaupun Presiden sudah secara resmi menyampaikan usulan tersebut kepada DPR RI, kami tolak karena istilah provokatif tadi bias, mengambang. Nah, nanti bisa menjadi pasal karet, nanti bisa dijadikan sebagai landasan untuk kesewenang-wenangan mereka yang punya kewenangan. Na'udzubillah min dalik. Nah, karena itu ya ikhwan, yuk sekarang kita jujur. Mari kita lihat bersama sebetulnya apa dan bagaimana bisa muncul tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan pemboman, pembunuhan terhadap pejabat negara yang dilakukan oleh generasi muda kita. Ada apa gerangan di negeri ini, saudara? Apa betul karena ceramah provokatif? Apa betul karena majelis taklim? Apa betul karena tablik-tablik akbar? Apa betul karena pondok-pondok pesantren? Apa betul karena madrasah-madrasah diniyah? Terlalu gegabah kalau kemudian ada oknum-oknum di pemerintahan yang mengaminkan apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang anti-Islam tersebut, saudara. Nah, maka itu tadi di awal ceramah ini, pelajaran ini, saya sampaikan ayat Al-Quran yang bicara tentang pendengaran dan penglihatan. Ada apa gerangan? Yuk, mari kita lihat, saudara. Sejak tahun 1998, kita masuk ke era keterbukaan informasi. Saking terbukanya, maka perizinan untuk pembukaan televisi baru di negeri ini, saudara, luar biasa. Betul-betul dipermudah. Sehingga saat ini di Indonesia ada puluhan channel televisi. Baik itu televisi nasional yang diambil daripada antena biasa, saudara, maupun itu televisi parabola atau televisi digital atau televisi streaming dan lain sebagainya. Bahkan jumlah televisi yang saat ini ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada televisi yang ada di Amerika yang dikenal sebagai negara paling bebas sekalipun, ya ikhwan. Luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan demokrasi dan kebebasan, akhirnya televisi tersebut banyak menyajikan berbagai macam penyajian, penayangan yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma agama maupun norma-norma budaya dan tradisi bangsa Indonesia yang ketimuran. Nah, kita lihat satu,
Bagaimana televisi menyajikan film-film, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang menampilkan anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, saudara. Anak yang melotot kepada ibunya, anak yang membentak bapaknya, anak yang mengusir orang tuanya dari rumahnya, saudara. Sampai kepada anak yang membunuh orang tuanya. Itu ditayangkan di banyak televisi. Itu menjadi konsumsi harian generasi muda kita, ya ikhwah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua punya pengaruh. Apa yang dilihat, apa yang didengar oleh anak-anak kita melalui penayangan-penayangan televisi tersebut, itu punya pengaruh dahsyat kepada generasi muda kita. Makanya sekarang coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Berapa banyak anak-anak muda kita yang kurang ngajar sama ibunya, kurang ngajar dengan bapaknya, kurang ngajar kepada orang tuanya. Yang dulu-dulu di zaman kita masih muda, masih kecil, nggak ketemu tuh kurang ajar macam itu kepada orang tua, ya kawan. Semua akibat televisi. Nah, di sini mestinya pemerintah melek buka mata para pengambil kebijakan. Jadi yang membuat anak-anak muda Indonesia kurang ajar kepada orang tua, bukan kiai, bukan habaib, bukan masaih, bukan para ustadz, bukan para juru dakwah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan madrasah dan bukan pesantren. Yang merusak generasi muda kita adalah televisi. Nah, ini mereka mesti buka matanya, saudara. Jangan seenaknya, yaitu mengarahkan daripada tudingannya kepada para kiai dan para juru dakwah. Yang kedua, mari kita lihat lagi. Bagaimana di acara televisi kita ditampilkan acara film, drama, musik, saudara. Yang menampilkan aurat diumbar. Pusar diumbar, paha wanita diumbar, kehidupan free sex. Kehidupan seks bebas. Nggak sampai di situ. Bahkan ditayangkan di televisi kita bagaimana kehidupan perempuan-perempuan serumah dengan laki-laki tanpa nikah. Nggak sampai di situ. Bahkan artis-artis yang sudah nyata-nyata, saudara, melakukan perbuatan tidak senonoh, merekam adegan-adegan tidak benarnya, saudara, sudah menjadi opini umum. Saudara, diadili, dipenjara, tapi begitu keluar dari penjara dijadikan pahlawan oleh televisi. Disediakan aneka ragam acara untuk dia menjadi presenternya, untuk menjadi daripada pembawa acaranya. Sepertinya apa yang dilakukannya dari kebejatan moral nggak ada masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini bukan nggak berpengaruh ke masyarakat kita. Lihat anak-anak gadis kita sekarang yang pamer paha, yang pamer ketiak, yang pamer auratnya, yang pamer pusernya, saudara. Bagaimana mereka meniru goyang ngebornya, goyang ngecornya, segala macam goyang-goyang erotis, saudara. Fakta. Dan berapa banyak anak-anak gadis kita saat ini, saudara, yang bunting sebelum nikah. Dan berapa banyak saat ini, saudara, dari jajak pendapat di sekolah-sekolah, di SMP, di SMA, yaitu siswi-siswi sekolah yang sudah tidak perawan padahal mereka masih berstatus sebagai pelajar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan mereka free sex? Siapa yang mengajarkan mereka untuk bunting sebelum nikah? Siapa yang mengajarkan mereka untuk umbar aurat? Bukan kiai, bukan ustadz, bukan habaib, bukan masaih, bukan pesantren, bukan madrasah, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar. Semua yang mengajarkannya adalah televisi, saudara. Real. Diajarkan oleh televisi, saudara. Jangan lupa, apa yang dilihat, apa yang didengar, saudara, itu pengaruhnya besar di dalam membentuk karakter daripada masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya Allah sudah ingatkan dari 15 abad yang lalu, saudara, dalam Al-Quran. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini pendengaran, ini pandangan, saudara, ini jiwa kita, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, saudara. Kenapa mata diminta pertanggungjawaban? Karena kalau kita melihat yang baik, saudara, itu akan punya pengaruh yang baik kepada jiwa kita. Kalau kita melihat yang jelek, itu akan punya pengaruh yang buruk kepada jiwa kita. Kenapa pendengaran diminta pertanggungjawabannya? Karena kita mendengar yang baik, itu akan punya tasir, akan punya pengaruh yang luar biasa untuk jiwa kita. Dan manakala kita mendengar yang buruk, saudara, itu juga bisa punya pengaruh untuk merusak jiwa kita, saudara. Makanya Allah akan minta pertanggungjawaban. Hati-hati, pendengaran, pandangan mata, saudara, itu bisa merusak jiwa atau sebaliknya untuk membangun jiwa, saudara.
Nah, maka itu di sini sekali lagi kalau kita bicara media, ini berkaitan dengan pendengaran masyarakat, dan ini berkaitan dengan penglihatan masyarakat, dan ini berkaitan dengan psikologis masyarakat, kejiwaannya. Dan ini tiga yang bakal ditanyakan nanti oleh Allah. Inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, penglihatan, dan jiwanya, saudara, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sampai di situ. Oh, di televisi, saudara, ditayangkan kelompok anak-anak muda yang bangga dengan geng-geng motor, yang ngetrek, kebut-kebutan, saudara, kesana kemari, punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Berapa banyak generasi muda kita saat ini dari Sabang sampai Merauke membentuk geng-geng motor, ngetrek, saudara, di jalan-jalan umum, bahkan mengorbankan jiwa, saudara, hampir tiap hari. Ini siapa yang mengajarkan anak-anak muda kita untuk ngetrek, untuk menjadi geng, untuk mengganggu ketertiban masyarakat? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan dai, bukan masyaikh, bukan habaib, bukan para guru, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar, bukan. Itu yang ngajarkan televisi, saudara. Kemudian kita lihat lagi di televisi, saudara, berbagai macam gaya hidup. Dari mulai cara berpakaian, cara berjalan, cara bersikap, saudara, semua ditayangkan oleh televisi, diajarkan kepada masyarakat kita. Apalagi kalau yang nonton anak-anak kecil, saudara, yang masih kosong ilmu agamanya, yang masih muda dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, saudara. Jiwa mereka dirusak. Sekarang kita lihat di televisi, saudara, apa-apa yang diharamkan oleh Islam, justru di televisi itu dijadikan sebagai gaya hidup, saudara. Kita lihat bagaimana televisi dengan bangga menampilkan artis-artis, saudara, dengan tatonya, saudara. Tato di muka, tato di tangan, tato di kaki. Ditiru oleh anak-anak muda kita. Nggak peduli itu anak muda apakah laki-laki maupun perempuan, saudara. Tatonya ditiru, cara berpakaiannya ditiru, sampai anak lelaki yang pakai anting ikut niru, saudara. Dan sekarang pertanyaan kita, siapa itu yang membentuk anak-anak muda kita model begitu, saudara? Siapa yang mengajarkan mereka untuk mentato diri, untuk merusak diri, untuk berpakaian dengan gaya-gaya yang tidak islami? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan pesantren, bukan habaib, bukan masyaikh, bukan dai, bukan juru dakwah, saudara. Yang merusak itu semua adalah televisi yang mereka dengar dan mereka lihat setiap hari, saudara. Bahkan acara televisi kita banyakkan 24 jam non-stop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemerintah buka mata dong. Buka mata, jangan cari kambing hitam. Begitu ada kejadian yang disalahkan kiai, yang disalahkan ulama, yang disalahkan masyaikh, yang disalahkan tabligh, buka mata mereka, saudara. Apa yang terjadi di sekitar kita saat ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan buktinya, saudara. Sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita alami, saudara. Kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Maaf, ini sekarang ini di televisi, saudara, bencong laku. Bencong laku, saudara. Fakta. Bencong jadi presenter, jadi pembawa acara, saudara, laku. Sampai-sampai ada artis-artis yang dia bukan bencong, dia lelaki, tapi karena takut nggak laku, dibencong-bencongin. Fakta, saudara. Badan gede, seterek, tampil di TV, saudara. Ada apa, saudara? Ada apa di negeri ini, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Itu punya pengaruh di tengah masyarakat, saudara. Sampai anak-anak banyak meniru tingkah laku para bencong. Saudara, dia tiru karena dia menganggap itu gaya artis, itu gaya selebritis, itu gaya orang top. Dia tiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Nabi dengan tegas mengatakan, la'anallah al-mustabihina minar rijali bin nisa wal mustabihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki, saudara. Enggak sampai di situ. LGBT saat ini, saudara, sengaja digembar-gemborkan, saudara, diopinikan seolah-olah LGBT itu adalah hak asasi manusia, itu gaya hidup modern, itu tidak bertentangan dengan agama. Diundang profesor doktor ahli neurologi saraf yang mengatakan bahwa LGBT itu bukan penyakit, LGBT itu adalah kecenderungan biologis biasa, tidak apa-apa, kita harus menerima apa adanya.
Nggak sampai di situ, ada profesor, doktor, guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, saudara, sekaligus anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia. Saudara, begitu diwawancari wartawan, apa dia katakan? Homoseks dan lesbian, saudara, itu kodrat dari Allah, nggak apa-apa. Dan itu tidak mengurangi ketakwaan seseorang kepada Allah. Saudara, gerakan LGBT ini adalah gerakan internasional. Ini merupakan bagian program resmi UNDP, United Nations Development Program, satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembangunan dunia, saudara. Khusus untuk Indonesia saja per tahunnya digelontorkan dana 108 miliar, saudara, untuk pengembangan LGBT. Ini laporan resmi UNDP, saudara. Resmi. Ini program PBB. Ini program internasional, saudara. Makanya kenapa kemarin itu sengaja diletupkan ini masalah, saudara, tes case. Mereka mau tes di negeri kita. Kira-kira orang kita marah apa enggak? Kira-kira orang kita protes apa enggak? Kira-kira orang kita ini akan terima atau tidak? Tes case, saudara. Hati-hati. Saudara, di Amerika Serikat sebelum Barack Obama menandatangani undang-undang perkawinan sejenis, hasil polling resmi pemerintah Amerika Serikat, 80% warga Amerika menolak perkawinan sejenis, saudara. Dan Barack Obama pun, saudara, begitu diwawancarai oleh salah satu televisi nasional di Amerika Serikat, saudara, mengatakan tidak setuju dengan perkawinan sejenis. Tapi, saudara, gerakan Freemasonry, gerakan Illuminati, gerakan Zionis internasional, gerakan lobby Yahudi di Amerika terlalu kuat sampai Barack Obama ditekan dalam tekanan, tidak berkutik, sampai akhirnya Barack Obama menandatangani undang-undang daripada perkawinan sejenis, sudah. Nah, pertanyaan saya, kalau Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, negara superpower, menghadapi lobby Yahudi tidak berkutik, kira-kira mana? Ya, saya cuma nanya aja, saudara. Saya nanya begini bukan untuk tapi yuk kita lihat, kita akui dengan jujur. Kalau memang kita seorang yang kuat, seorang yang tegas, seorang yang akan mampu menolak itu, kita bersyukur kepada Allah, saudara. Tapi kalau sebaliknya, kalau seorang Obama saja tidak mampu untuk menghadapi tekanan dunia soal LGBT, terus kita lihat dengan mata kepala kita, bahwa tidak lebih bagus daripada Barack Obama, saudara, maka kewajiban kita umat Islam se-Indonesia rame-rame mendorong Presiden Jokowi untuk melawan segala tekanan, saudara. Mesti kita dorong, mesti kita dukung, jangan kita tinggalkan, saudara. Saat ini Presiden sedang ditekan, diancam, dipaksa untuk menyetujui perkawinan sejenis, saudara. Maka itu kita sebagai bangsa Indonesia, suka atau tidak suka dengan Jokowi, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Beliau yang saat ini punya wewenang, yang menempati posisi sebagai Presiden di Republik ini, saudara. Suka atau tidak suka, wajib kita dorong kita punya Presiden, saudara, untuk lawan tekanan tersebut, supaya tidak boleh, saudara, perkawinan sejenis dihalalkan, dilegalkan di Republik Indonesia ini. Masya Allah, hati-hati, saudara. Jadi sekarang kalau kita lihat presiden kita ini lemah, ya jangan kita tinggal dong. Kalau orang-orang kafir bisa negen presiden kita, kenapa kita nggak bisa negen ke presiden kita, saudara? Kalau kelompok LGBT bisa maksa presiden, kenapa kita nggak bisa maksa presiden? Kalau kelompok LGBT mau coba-coba ngancam presiden, kita juga bisa ancam, saudara. Jangan coba-coba Jokowi untuk meresmikan perkawinan sejenis, saudara. Nggak boleh kita diam, saudara. Ini tes case. Kalau umat Islam diam, ormas Islam diam, gerakan Islam diam, besok perkawinan sejenis akan dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati. Tapi kalau penolakan kita keras, penolakan kita tegas, saudara, dan kita kompak bersatu, insya Allah undang-undang perkawinan sejenis tidak akan pernah bisa dilegalkan di negeri ini, saudara. Hati-hati, saudara. Dulu di Eropa tidak ada satu negeri pun yang melegalkan perkawinan sejenis. Apalagi di Amerika. Dulu semua menolak, saudara. Tapi begitu terjadi tekanan-tekanan dari gerakan Freemasonry dan gerakan Illuminati,
Satu persatu negara-negara Eropa gugur berjatuhan, saudara. Dimulai dari Jerman sebagai contoh. Dulu negara Jerman paling keras. Perkawinan sejenis tidak boleh ada di Jerman, saudara. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Jerman menghadapi tekanan yang luar biasa. Akhirnya di Jerman lahir undang-undang perkawinan sejenis. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu mereka berhasil menggolkan perkawinan sejenis, menggolkan undang-undang LGBT, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka tekan lagi pemerintah untuk mensahkan undang-undang incest, saudara. Apa itu incest? Perkawinan sedarah. Perkawinan kakak dengan adik, paman dengan keponakan, bapak dengan anak, saudara. Mereka tuntut dengan nama hak asasi manusia, kebebasan. Akhirnya, saudara, Jerman tumbang lagi. Nggak mampu menekan. Sampai undang-undang incest itu dilegalkan di Jerman, saudara. Besok incest ini akan ketularan di negara-negara Eropa sampai ke Amerika. Hari ini LGBT, besok incest, saudara. Nggak sampai di situ. Saat ini ada gerakan di Eropa, bukan lagi LGBT, bukan lagi incest, tapi gerakan zoofilia, gerakan kawin dengan binatang, saudara. Ada kejadian, saudara. Perempuan kawin dengan yaitu anjing jantan, saudara. Ngundang orang pakai resepsi. Hari ini memang belum ada satupun negara Eropa termasuk Amerika, saudara, yang membuat undang-undang soal zoofilia. Tapi kemungkinan itu tidak tertutup besok atau lusa, saudara. Hari ini mereka izinkan LGBT, besok mereka izinkan incest, berikutnya akan mereka izinkan perkawinan dengan binatang, saudara. Na'udzubillah min dalik. Makanya pantas luar biasa para ulama kita, saudara. Ulama-ulama kita, kalau kita buka kitab fikih, saudara, ini belum rame di zaman sekarang. 1200 tahun yang lalu mereka sudah ribut soal kawin sama binatang, saudara. Apa hukum kalau manusia kawin dengan binatang? Saudara, udah diringki sama mereka, saudara. Apa hukumnya? Bagaimana sanksinya? Bagaimana cara mengatasinya, saudara? Mereka keluarkan dalil-dalilnya. Belum kejadian, mereka sudah bicarakan. Inilah ulama-ulama salaf kita dulu, saudara. Mereka berpandangan panjang ke depan, saudara, di dalam menggali hukum. Kita sekarang baru ribut setelah kejadian. Tapi ulama kita 1200 tahun yang lalu belum kejadian. Mereka sudah bahas. Mereka sudah berikan peringatan. Luar biasa, saudara. Ini pandangan mata yang begitu jauh. Karena keikhlasan mereka di dalam menegakkan agama Allah. Dan menyebarkan ilmu agama yang manfaat. Alhamdulillah. Radiyallahu anhu salaf. Wa nafa'ana bihim jami'an. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu hati-hati, saudara. Jadi LGBT ini proyek internasional. Bukan. Ini bukan proyek kelas-kelas teri, bukan. Ini proyek internasional, saudara. Kalau kita melawan LGBT, berarti kita melawan satu proyek internasional yang dimotori oleh UNDP, suatu badan khusus untuk pengembangan dunia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perusahaan multinasional yang ada di Amerika Serikat resmi sebagai sponsor LGBT, saudara. Di antaranya adalah Starbucks. Sampai di Starbucks itu dibuat iklan, saudara. Apa di situ ditulis? One coffee, satu gelas kopi Anda minum di Starbucks, katanya, saudara. Itu merupakan support. One sex message. Itu merupakan support, dukungan untuk perkawinan sejenis, saudara. Same sex message. Same sex marriage, saudara. Coba kita lihat. Luar biasa tanpa kita sadari, saudara. Termasuk pabrik sepatu Nike, saudara. Nike, saudara. Itu sponsor resmi untuk gerakan LGBT. 379 perusahaan multinasional, saudara, yang ada di Amerika Serikat resmi sebagai sponsor LGBT, saudara. Artinya kita menghadapi gerakan LGBT ini gerakan besar. Gerakan yang didukung oleh Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, gerakan yang didukung 379 perusahaan multinasional, gerakan yang didukung, saudara, oleh tokoh-tokoh lintas aliran yang ada di seluruh dunia. Maka itu umat Islam wajib bersatu, merapatkan barisan, menyatukan semua potensi yang ada. Yuk, mari kita lawan gerakan ini, saudara. Insya Allah. Nah, jadi pertanyaannya lagi, jadi siapa yang merusak anak-anak muda kita sehingga terpengaruh menjadi LGBT? Bukan ustadz, bukan kiai, bukan para dai,
bukan masyaikh, bukan habaib, bukan saudara, bukan madrasah, bukan ormas Islam, bukan majelis taklim, bukan tabligh akbar saudara. Yang merusak adalah televisi. Nggak sampai di situ saudara. Jujur saja, banyaknya televisi mereka berlomba dalam menyajikan acara, termasuk film-film yang menarik. Di antara film yang paling menarik digandrungi oleh anak-anak muda adalah film action, saudara. Hampir tidak ada TV yang tidak menayangkan film action, saudara. Film actionnya, saudara, yang ditayangkan seru-seru. Bagi anak muda, semakin banyak tembak-tembakan, semakin banyak bom-boman, semakin banyak pembunuhan, semakin keren, semakin hebat film aksinya, saudara. Semakin seru mereka bilang. Nah, kita lihat apa yang ditayangkan film-film action tersebut di televisi, saudara. Coba kita lihat pembunuhan, penculikan, perampokan, saudara. Polisi diculik, polisi dibunuh, tentara disembelih. Nggak sampai di situ, saudara. Ada pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan keinginan para mafia. Pejabat itu dibunuh, kantornya dibom. Kita lihat film-film yang di TV, saudara. Pemboman bandara, pemboman terminal-terminal, yaitu stasiun kereta. Pemboman kantor-kantor pemerintah, saudara. Bom dirakit, diledakkan sana, diledakkan sini. Anak-anak muda kita, saudara, kalau sudah dia lihat teroris, penjahat, yang bunuh polisi, bunuh menteri, bunuh tentara, bangga. Ini baru penjahat keren. Ini baru teroris hebat. Dia gandrungi, saudara. Masya Allah. Ingat, apa yang didengar, apa yang dilihat, berpengaruh kepada jiwa, saudara. Berpengaruh kepada jiwa. Itu bangsa kita dicekoki 24 jam. Bukan setahun sekali. Tiap hari ada film action, saudara, yang merusak moral mereka, merusak jiwa mereka, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, ada anak-anak muda yang sedikit gila, saudara. Senang dengan film itu, ingin mempraktekannya dalam kehidupan nyata, saudara. Dia ambil pistol, dia ambil bom, dia ledakan kantor polisi, dia tembak polisinya, saudara. Jadi kalau bicara Sarina, ada polisi ditembak, ada pos polisi dibom. Jangan salahkan kiai dulu, jangan salahkan ceramah provokatif dulu, jangan salahkan majelis taklim dulu, jangan salahkan tabligh dulu. Yang ngajari mereka nembak, yang ngajari mereka bom, yang ngajari mereka bunuh pejabat, bunuh tentara, bunuh polisi, bunuh menteri, yang ngajarkan mereka membom, meledakkan kantor-kantor pemerintah adalah televisi. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, bicara tentang televisi. Yang punya hak untuk mengontrol televisi, ulama atau umaro? Umaro. Kiai apa pejabat? Pejabat. Kita jujur aja, saudara. Bukan masyaikh, bukan habaib, bukan ustadz. Mereka yang punya wewenang, saudara. Kenapa mereka biarkan? Oh, ada pejabat jawab, Habib, ini era keterbukaan informasi. Ada undang-undangnya. Pemerintah tidak boleh intervensi ke dalam urusan televisi. Tunggu dulu. Kau jangan berlindung di balik undang-undang. Jangan kau katakan undang-undang itu melarang pemerintah untuk melakukan intervensi. Yang buat undang-undang itu kan engkau. Yang membuat undang-undang itu kan presiden sama DPR. Kalau undang-undang tersebut tidak memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan kontrol, ya revisi dong undang-undangnya. Batalkan undang-undangnya, perbaiki undang-undangnya. Kenapa kau biarkan undang-undang yang mengebiri kewenangan pemerintah? Itu undang-undang, saudara. Jangankan sekedar undang-undang, konstitusi, undang-undang dasar 1945, saudara, bisa diamandemen. Dari tahun 98 kita reformasi, di tahun 2000 dan 2001 sampai 2002, saudara, undang-undang dasar 1945 sudah 4 kali diamandemen, 4 kali diubah, 4 kali direvisi. Kalau undang-undang dasar bisa kalian revisi, pejabat negara ini, kenapa undang-undang yang mengebiri hak pemerintah untuk mengawasi pertelevisian kok tidak kalian revisi? Insya Allah. Jadi jangan, nggak boleh dia berlindung. Ini kan undang-undang. Lah kan undang-undang lu yang buat. Nah, undang-undang kan ente yang buat. Kenapa ente nggak rubah? Nggak bisa, saudara. Makanya berkali-kali saya sering katakan di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, hei para pemuda Islam, tancapkan di hatimu yang paling dalam, tancapkan ayat suci di atas ayat konstitusi.
Kenapa? Sebab ayat suci ketetapan ilahi yang tidak boleh dan tidak bisa diamandemen ataupun direvisi, saudara. Ayat suci sudah jadi harga mati yang harus kita laksanakan tanpa kompromi, saudara. Sedangkan ayat konstitusi itu merupakan produk insani, itu ketetapan insani yang setiap saat bisa dan boleh untuk diamandemen dan direvisi sesuai situasi dan kondisi, saudara. Siapa bilang konstitusi tidak boleh diubah? Siapa bilang undang-undang tidak boleh direvisi, saudara? Yang tidak boleh direvisi, yang tidak boleh diubah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya wajib kita ambil dan kita jalankan, saudara. Nggak boleh untuk kita revisi, kita amandemen atau kita ubah-ubah, saudara. Tancapin di hati begitu, saudara. Jadi kalau ada konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR RI, atau ada undang-undang yang disahkan oleh DPR RI, atau ada keputusan yang ditetapkan oleh presiden maupun kepala daerah, saudara, ya wajib untuk kita dengar, kita taati, kita patuhi. Dengan syarat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Tapi konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR, undang-undang dikeluarkan oleh DPR, saudara, begitu juga keputusan yang dikeluarkan oleh presiden maupun kepala daerah, manakala bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertolak belakang, saudara, dengan ketetapan Allah dan Rasulnya, dengan akidah dan syariat Islam, wajib untuk kita tolak, saudara. Nabi mengatakan dengan tegas dalam hadisnya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk makhluk yang manapun dalam maksiat kepada Allah sang pencipta. Enggak boleh taat kepada siapapun, saudara, untuk maksiat kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kema'rufan. Kita umat wajib taat kepada ulama selama ulama menjalankan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ulama itu menjadi ulama su yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, haram kita taati ulama tersebut, saudara. Murid wajib taat kepada guru, saudara, selama si guru ada di jalan akidah dan syariat yang benar. Tapi manakala si guru sudah menyimpang dari kebenaran, haram muridnya untuk mentaatinya, saudara. Anak wajib taat kepada ibu dan ayahnya, saudara. Wajib selama ibu dan ayah tidak memerintahkannya untuk maksiat kepada Allah. Tapi manakala ibu dan ayahnya memerintahkan dia untuk maksiat kepada Allah, haram untuk ditaati, saudara. Istri wajib taat kepada suaminya, saudara, selama si suami, saudara, tidak memerintahkan kemunkaran dan kemaksiatan. Tapi manakala si suami memerintahkan kemunkaran dan kemaksiatan, haram si istri untuk mentaatinya, saudara. Artinya mentaati ulama, mentaati guru, mentaati orang tua, mentaati suami, saudara, semua ada syaratnya. Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Begitu juga umara wajib ditaati kepada rakyat, saudara. Wajib. Rakyat wajib taat kepada pemerintah, wajib taat kepada negara, wajib taat kepada konstitusi dan undang-undang, wajib, saudara, selama pemerintah dan negara tersebut serta konstitusi dan undang-undangnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bertentangan, haram untuk kita taati, saudara. Nah, ini sengaja kita ingin tekankan persoalan ini, saudara. Jadi jangan sekali-kali ada pejabat negara atau siapapun membolehkan kemunkaran dengan berlindung di balik undang-undang, saudara. Undang-undang manapun yang membolehkan kemunkaran dan kemaksiatan, wajib kita tolak, saudara. Ingat, suatu undang-undang kalau ditolak oleh masyarakat, saudara, setahun 2 tahun nggak berjalan karena masyarakat tidak patuhi, itu secara otomatis undang-undang tersebut batal, saudara. Jadi supaya Anda tahu, kita ini punya kekuatan, bukan tidak, saudara. Oh, jangan mentang-mentang anggota DPR, jangan mentang-mentang presiden, tanda tangan undang-undang yang bertentangan dengan syariat, dia mau paksa rakyat untuk matuhinya. Lawan, lakukan pembangkangan nasional, tolak itu undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Kalau penduduk Indonesia nolak, tidak mau melaksanakan, tidak mau mematuhi, batal secara hukum, saudara. Nah, jadi jangan pikir kita nggak punya kekuatan, punya. Asal kita
Kompak, asal kita bersatu. Jangan kita jadi pengkhianat, saudara. Bersatu. Kekuatan kita besar kok. 90% muslim di negeri ini, saudara. Siapa bilang kekuatan kita kecil? Enggak perlu angkat senjata. Jangan bikin kerusuhan, saudara. Cukup kita tidak taati, selesai. Undang-undang manapun kalau tidak ditaati oleh masyarakat, batal, saudara. Perda tidak ditaati oleh masyarakat jadi satu komunitas wilayah, batal, saudara. Oh, Gubernur DKI, saudara, mengeluarkan peraturan tidak boleh memotong hewan kurban di depan halaman rumah, di halaman masjid, di halaman sekolah. Terus masyarakat gak peduli, gak didengerin, masyarakat tetap ngerjain, batal, saudara. Gak bisa. Boleh dia tuap-tuap ngomong, saudara, oh ini peraturan saya harus jalan, pala lu bumenyan. Gak bisa, saudara. Jadi jangan mentang-mentang anggota DPR, kepala daerah, kepala negara punya wewenang seenaknya ingin bikin undang-undang, saudara. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras. Tahu-tahu sekarang Presiden dan DPR sudah membuat rancangan undang-undang minuman beralkohol. Dia ingin legalkan lagi, saudara. Dulu keputusan Presiden, saudara, kami tuntut di Mahkamah Agung. Keputusan Presiden, saudara, nomor 7 tahun 93 yang melegalkan minuman keras, kami gugat ke Mahkamah Agung dan alhamdulillah kami menang, saudara. Keputusan Presiden tersebut dibatalkan. Nah, begitu dibatalkan sekarang, saudara, wah, Presiden pengen hukum yang lebih kuat supaya nggak gampang dibatalinnya, saudara. Nah, sekarang dia mau bikin undang-undang pelegalan minuman keras. Tetap kita akan lawan. Nggak bisa. Allah dan Rasulnya mengharamkan minuman keras, terus negara mau membolehkan minuman keras. Saya mau tanya sama jamaah di sini, mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut Presiden atau ikut Allah? Mau ikut DPR atau ikut Allah? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi artinya dari apa yang saya sampaikan barusan, ternyata memang peringatan Allah tentang penglihatan dan pendengaran serta jiwa itu sangat urgen sekali, saudara. Yuk kita jaga diri kita dan jaga anak-anak kita, jaga pendengarannya, jaga pandangannya, jaga jiwanya. Jangan biarkan mereka itu mengkonsumsi film-film yang merusak moral mereka, saudara. Karena itu kita minta, saudara, kepada pemerintah Republik Indonesia dan kepada DPR RI untuk segera merevisi undang-undang tentang penyiaran, saudara. Tidak boleh satu media cetak maupun elektronik, saudara, menampilkan berita, menyajikan berita atau film dan cerita yang merusak moral bangsa, merusak akhlak generasi muda kita, saudara. Nggak boleh buat. Televisi tidak boleh menyiarkan film yang ada unsur kekurang ajaran anak kepada orang tua. Buat aturannya, saudara. Televisi tidak boleh menyiarkan film yang umbar aurat, karena kita udah punya undang-undang pornografi, saudara. Undang-undang itu dijalankan dong. Televisi tidak boleh menyiarkan film atau memutar film yang mengandung unsur perampokan, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, yang mengandung unsur terorisme. Larang, saudara. Jangan pemerintah mengatakan kita tidak boleh intervensi. Ini era keterbukaan. Pemerintah harus punya wewenang. Pemerintah harus punya power. Pemerintah harus mengatur negara ini, saudara. Kalau pemerintah tidak punya wewenang, pemerintah tidak mengatur negara ini, pemerintah tidak mau lindungi rakyatnya, ya bubar saja pemerintahan. Yang namanya pemerintah bukan hanya memerintah, saudara, tapi melindungi rakyat, melindungi generasi muda, melindungi bangsa, melindungi negara, saudara. Gak boleh dibiarkan mereka itu dirusak oleh media cetak maupun elektronik, saudara. Siapa bilang film-film porno itu di internet tidak bisa diblokir? Siapa bilang, saudara? Semua film porno bisa diblokir. Google saja bisa diblokir, saudara. Facebook bisa diblokir, YouTube bisa diblokir. Kalau negeri Cina, RRC, saudara, berani memblokir Google, memblokir YouTube, kenapa kita tidak berani, saudara? Kalau YouTube mau masuk ke Indonesia, Google mau masuk ke Indonesia, kasih syaratnya. Nggak boleh membuat film-film porno yang merusak bangsa. Bikin dong aturan. Kita negara berdaulat. Nggak boleh seenaknya kita dirusak oleh negara manapun, saudara. Siapa bilang Google itu nggak bisa diblokir? Siapa bilang
YouTube tidak bisa diblokir. Siapa bilang? Di Indonesia ini ahli teknologi banyak, ahli komputer banyak, ahli teknologi informasi banyak. Di Indonesia, saudara, yang bisa menciptakan komputer banyak. Bahkan saat ini, saudara, hacker Indonesia di dunia maya ditakuti. Hacker Indonesia yang bisa menjebol komputernya Pentagon, saudara. Dahsyat. Hacker Indonesia ngejebol komputernya CIA, menjebol komputernya dari Pentagon, saudara. Mereka kalang kabut. Siapa bilang Indonesia tidak mampu? Ini bangsa-bangsa cerdas, ini bangsa-bangsa pintar, saudara. Hanya pemerintah tidak biayai mereka, tidak buatkan laboratorium untuk mereka, tidak membiayai untuk bagaimana mengembangkan kemampuan mereka, saudara. Akhirnya mereka banyak terbang ke luar negeri, bekerja untuk negara-negara asing. Masya Allah, saudara, ada seorang perempuan Indonesia, saudara, itu di Prancis bekerja bagian keseimbangan pesawat tempur, saudara. Ternyata pesawat tempur Prancis yang terkenal di dunia itu, saudara, ternyata insinyurnya dari Indonesia, perempuan lagi, saudara. Loh, kok lari ke Prancis? Kenapa nggak di Indonesia? Ya di Indonesia nggak dikasih kerjaan. Ilmuwan kita di luar negeri yang ahli nuklir banyak, saudara, yang bisa bikin pesawat canggih banyak. Bukakan mereka laboratorium, buatkan mereka perumahan, kasih gaji yang memadai, saudara. Mereka nggak lari ke luar negeri. Jangan dipikirin korupsi lagi. Nah, jadi ini yang ingin kita ingatkan, saudara. Jadi omong kosong. Negara ini tidak bisa menjaga kedaulatannya, saudara. Indonesia negara besar. Indonesia negara yang luar biasa, saudara. Kita punya SDM, sumber daya manusia yang luar biasa. Ini kewajiban pemerintah untuk memelihara, menjaga, dan untuk mengoptimalkan fungsi masyarakatnya masing-masing. Insya Allah. Jadi usul kita kepada pemerintah, segera pemerintah bersama DPR RI revisi undang-undang penyiaran. Tidak boleh ada satu media pun di Indonesia, saudara, yang seenaknya menyebarluaskan fitnah, menyebarluaskan gosip, menyebarluaskan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, menyebarluaskan kemunkaran, menyebarluaskan kekerasan. Nggak boleh, saudara. Nah, karena itu kalau pemerintah serius cinta kepada negara ini, cinta kepada bangsa ini, cinta kepada rakyat negeri ini, niscaya pemerintah akan segera lakukan itu, saudara. Tapi kalau pemerintah tidak peduli, omong kosong revolusi mental, saudara. Omong kosong. Kalau mau revolusi mental, mulai dari medianya, saudara. Kontrol media cetak dan elektroniknya, saudara. Tidak ada revolusi mental, revolusi akhlak, revolusi moral tanpa perbaikan media di negeri ini, saudara. Karena media, saudara, bisa digunakan untuk membangun bangsa, bisa juga sebaliknya digunakan untuk menghancurkan bangsa. Jadi kita bukan musuh dengan media, tapi kita musuh dengan mereka yang memperalat media untuk menghancurkan bangsa, saudara. Media sangat dibutuhkan di zaman ini, tapi manfaatkanlah media untuk membangun, bukan untuk merusak dan menghancurkan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Allah menjaga anak-anak kita, keturunan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita, menjaga jiwa kita, saudara, dan menjadikan negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf kalau ini malam kelihatannya terlalu semangat Pak Fahmi. Nah, karena memang tantangannya juga berat. Karena serangan musuhnya berat, maka kita perlawanannya juga mesti lebih keras dan tegas. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Nah, sebelum kita tutup, kita akhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Fal yatafaddal, silakan.